Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih sebenarnya sholat itu begitu penting? Yang pertama, sholat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan-amalan yang lainnya, ketika amalan yang lainnya Allah itu memerintahkan suatu amalan itu melewati malaikat Jibril, melewati perantara malaikat Jibril ketika Allah memberikan wahyu. Tetapi berbeda dengan amalan yang satu ini, yang sholat ini, Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu Rasulullah dalam keadaan sedih, amul huzn. Jadi dalam rangka karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan sedih pada saat itu. Kenapa sedih? Karena pada tahun itu Rasulullah meninggal oleh istrinya sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian pada tahun itu juga ditinggal pula pamannya yang dicintainya, yang selalu membelanya pula, Abu Thalib. Sehingga pada saat itu tahun itu dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Tapi karena memang ini adalah perintah Allah untuk menghadap kepada Allah, maka Rasulullah SAW pada saat itu, pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah langsung ini, sholat. Sehingga sholat ini adalah sangat penting bagi kita. Karena ini adalah kenapa sangat begitu penting? Karena menunjukkan Allah itu langsung merintahkan kepada Nabi, berarti sholat ini adalah perkara yang sangat penting. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih sebenarnya sholat itu begitu penting bagi kita semuanya yang beragama Islam? Jadi sholat itu begitu penting karena sholat itu diantara semua amalan-amalan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, Ra'sul amril Islam wa amuduhus sholah. Sesungguhnya perkara yang paling penting, urusan di dalam dunia ini, semuanya yang paling penting itu adalah agama kita. Kita harus mempertahankan agama kita, yaitu agama Islam, yang harus kita pegang kuat sampai akhir hayat kita, yaitu agama kita yang Islam. Dan yang menentukan Islam kita itu kuat atau tidak, hancur atau tidak, amuduhus sholah, yaitu sholat itu sendiri. Tiangnya agama Islam itu adalah sholat. Jadi kalau kita umpamakan bangunan, kalau bangunan itu tidak ada tiangnya, maka amalan-amalan yang lainnya yang kita bisa umpamakan, amalan sedekah, mungkin genteng-genteng yang ada itu, kita umpamakan sedekah itu seperti genteng, puasa seperti rusuknya, kemudian haji bagaikan atapnya, itu semuanya akan hancur manakala tiangnya itu semuanya hancur. Jadi begitu juga dengan sholat ini, begitu juga dengan agama Islam ini. Jikalau agama Islam ini yang mempunyai tiang berupa sholat ini hancur sholatnya, maka seluruh bangunannya pun akan hancur. Jadi ini yang kedua, kenapa sholat itu begitu penting. Yang ketiga, sholat itu kenapa sih begitu penting? Bagaimana yang kami katakan di awal, sholat itu begitu penting karena amalan yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah, sebagaimana Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali nanti yang akan ditanya oleh Allah kepada kalian, kepada kita semuanya adalah as-salat, sholatmu. Idza salat, jikalau sholatnya itu bagus, qad aflaha wa anjah, maka amalan-amalan yang lainnya, amalan kita, sedekah kita, puasa kita, kebaikan-kebaikan kita semuanya akan dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau sholat kita itu sudah buruk, sebanyak apapun sedekah yang kita infakkan, sebanyak apapun subhanallah kalimat thayyibah kita ucapkan, seberapa juta, berapa banyak pun, itu semuanya akan sia-sia belaka manakala sholat kita itu sudah jelek di mata Allah Subhanahu wa taala.
sholat kita masih sering bolong-bolong, sholat kita masih sering ketinggalan, sholatnya tidak tepat waktu. Inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap bahwasanya sholat kita itu buruk, sholat kita itu belum sempurna. Itu kita bagikan sholat itu seperti buku. Jikalau buku itu sampulnya itu sudah buruk ya, jikalau sampulnya ini sudah jelek sampulnya ya, sampulnya ini sudah jelek, maka di dalamnya pun kita sebagai manusia pun juga begitu kan, akan menganggap dalamnya itu pasti akan rusak pula. Dalamnya, luarnya aja rusak, apalagi dalamnya akan rusak pula. Begitu pula jikalau sampulnya ini baik, kita sebagai manusia pasti akan mengira pula, oh sampulnya ini bagus, kayaknya dalamnya ini juga bagus. Oh luarnya ini tidak kemakan rayap, oh berarti di dalamnya mungkin juga nggak kemakan rayap. Ini ya gambaran kita sebagai manusia juga kita menganggapnya seperti itu. Allah pun juga begitu. Sebelum memeriksa amalan-amalan yang lainnya, yang akan dilihat pertama kali adalah sholat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kenapa sholat itu begitu penting? Karena memang fadilahnya itu banyak sekali. Sholat kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kita paham, kita pasti tahu bahwasanya kita sebagai manusia banyak sekali melakukan dosa. Tidak bisa kita pungkiri, kita itu sebagai manusia pernah melakukan dosa. Sehingga Rasulullah mengatakan as-salatul khamsu wa salatul khamsu, antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya mukaffirat, akan menghapuskan dosa-dosa bainahunna, dosa-dosa kita, tidak tanabal kabair, selama kita itu meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi memang Rasulullah ini menggaris bahwa ya benar, dosa-dosa kita itu akan dihapus oleh Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita itu selalu menjaga sholat subuh kita, duhur kita, asyar kita, maghrib kita, isya kita jaga. Itu semuanya antar sholat ini, kalau kita menyambungkan antara subuh dengan duhur, kita terus istiqomah, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi Rasulullah menggarisbawahi tidak tanabal kabair. Tapi kalau masalah dosa-dosa besar, ya gimana ya, belum bisa Allah itu mengampuni. Ini ada cara khusus untuk mengampuninya di jalan yang lain. Banyak-banyak istighfar, berjanji tidak akan melakukan kembali, menyesal, sholat taubat. Ini baru mungkin Allah akan mengampuni dosa-dosa besar kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saking pentingnya sholat itu pula Rasulullah juga mengatakan sholat itu al-farqu bainal muslim wal kafir, itu fardhus shalah. Sesungguhnya yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, ya berarti auto kafir, kita bisa dicap sebagai orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah pentingnya kita. Kalau kita itu pengen masuk surga, marilah kita jaga sholat kita perbaiki sholat kita. Jikalau kita sudah memperbaiki sholat kita, sebagaimana Rasulullah mengatakan tadi, Rasul amril, puncak dari semua urusan kita, dunia kita, ekonomi kita, keluarga kita, itu sholat. Jikalau sholat kita sudah beres, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuluskan, akan menyelesaikan, memberikan solusi untuk semua masalah-masalah kehidupan kita. Yang penting yang pertama adalah sholat kita, hubungan kita kepada Allah. Sholat kita ini, cara kita hubungan kepada Allah ini baik adalah dengan cara sholat ini. Hablum minallah. Jikalau urusan kita dengan Allah itu sudah baik, maka hablum minannas, urusan kita dengan dunia, dengan manusia ini, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan membantu setiap urusan dalam kehidupan. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada diri kami, kepada kita semuanya, untuk selalu menjaga sholat kita. Rabbi ja'alni muqiminus shalah wa min dzurriyyati. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu ya Allah, jadikanlah saya itu orang-orang yang ahli sholat, begitu juga dengan anak-anakku. Karena saking pentingnya masalah sholat ini.
Ya masalah yang lainnya nomor dua, yang penting adalah sholat. Mari kita jaga sholat kita untuk diri kita sendiri, mari kita jaga sholat kita untuk mengajak keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, agar kita semuanya nanti bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.